Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kali ini akan mempresentasikan simulasi pengawas lalu lintas kereta berbasis IoT dengan sistem persinyalan blok otomatis terbuka yang dikendalikan ISP32 dan ditampilkan pada website localhost ya. Saya atas nama Teguh Supriyanto dengan NIM 41421120004 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta. Kita masuk ke pembahasan. Tujuan dari simulasi ini yaitu satu, untuk memenuhi penilaian tugas besar 2. Kedua, menjelaskan suatu sistem teknologi IoT. Lalu, membangun sistem kendali persinyalan blok otomatis terbuka. Nah, yang terakhir, membangun komunikasi via Wi-Fi untuk antarmuka pengawas lalu lintas kereta api. Kita tampilkan. Nah, ini pengantar yang saya ambil dari dasar untuk persinyalan blok otomatis terbuka ya. Ini hampir sama ya. Ini sama seperti di tugas besar pertama saya, perancangan berbasis mikroprosesor. Terdapat 3 aspek sinyal ya, merah, kuning, hijau ya. Hijau, kuning, merah tempatnya. Saat hijau berarti tidak ada kereta yang menduduki trek tersebut atau bloknya tidak ada sarana atau kereta api. Saat kuning, blok di depannya itu atau sesudahnya itu terdapat trek yang terduduki, yaitu di blok yang ditandai dengan indikasi aspek merah. Nah, sedangkan sinyal merah ini, aspek merah ini menandakan bahwa di trek tersebut atau blok tersebut terdapat sarana. Ya, seperti itu untuk dasarnya. Nah, ini rangkaian dari persinyalan blok otomatis terbuka ya. Ini nantinya akan berwarna hijau, kuning, merah. Nah, sesuai dengan urutan tadi persinyalan blok otomatis terbuka. Hanya saja di sini karena keterbatasan ketersediaan sinyal kuning atau lampu LED kuning, saya menggunakan lampu LED biru untuk menandakan indikasi LED kuning aja di sini ya. Nanti sesuai urutannya nanti kita buat di hasil simulasi. Nah, ini tampilan pengawas lalu lintas kereta api. Ini tampilan dashboard ya dari website localhost saya. Jadi di sini database-nya dari lokal ya, lokal database. Yang saya ambil dari localhost dan mengaktifkan aplikasi XEMPP. Oke, next. Ini kode programnya untuk manggil Wi-Fi sama HTTP. HTTP itu nanti website localhost-nya. Di sini saya masukkan alamat WiFi rumah saya dan passwordnya. Nah, di sini program untuk memanggil website saya localhost. Website saya itu disimpan dalam database yang saya save di komputer saya. Nah, ini adalah IP dari PC saya. Di sini, nah, maka saya masukkan di string atau server path ini. Nah, string ini berupa bentuk datanya ya, string bentuk data dari untuk server path, perintah server path. Nah, lalu nanti dikomunikasikan dengan simulasi saya, modul simulasi tadi, rangkaian yang sudah saya buat, sinyal blok otomatis terbuka ke website menggunakan Wi-Fi. Sini terpengaturan untuk masuk ke Wi-Fi. Next, nah ini isi programnya. Di sini alamat pin ESP32 yang saya tempatkan untuk output sinyal LED dan inputan dari switch. Nah, cuma di sini nanti di rangkaian saya tidak punya switch atau saya ganti switchnya dengan jumperan ya. Nah, di sini penginisialisasian tiap pin sesuai fungsinya, output dan input. Lalu di sini pengiriman data. Nah, data-data ini saya alamatkan untuk ditampilkan nanti di database saya ya, yang nanti menghasilkan tampilan dashboard. Selanjutnya, ini kode program untuk urutan setiap aspek sinyal atau warna sinyal
hijau, kuning, merah. Nanti ketika diduduki ataupun ketika tidak terduduki oleh kereta atau tidak terswitch on atau switch off. Nah, ini urutan-urutannya. Nah, di sini ketika simulasinya berjalan, nah, terjadi pergeseran. Nah, di sini kan masih saya netralkan ya di sini. Ini switch yang ungu ini atau jumperan yang ungu ini masih di posisi netral ya, tidak terima input positif ya. Ketika terima input positif, salah satunya nih blok 0101 lah, anggap saja ini blok pertama 101, 102, 103, 104. Maka aspek merah menyala, lalu aspek berikutnya itu berwarna kuning. Harusnya kuning ya, karena di sini keterbatasannya ya. Jadi kita ganti aspek kuningnya ini LED kuning menjadi LED biru. Ya, sama saja nanti berikutnya akan nyala demikian ketika jumperan warna ungu ini saya pindah ke nilai positif. Nah, di sini ketika tadi jumperan ungu saya klik ke switch ke positif, maka seolah-olah ada kereta yang menduduki trek tersebut. Nah, trek tersebut berada di blok 101, yaitu stasiun Kertamukti. Berarti di stasiun Kertamukti terdapat kereta yang sedang berhenti di situ. Atau melaluinya. Ketika sudah dilalui atau kosong clear, maka dia akan kembali clear. Seperti tampilan awal ini. Nah, di bawah ini data logernya ya, hasil rekamannya ya. Nah, ini blok 101 ketika terduduki. Ini saya buat jaraknya 1 detik, jadi sehingga nih dalam tiap detik muncul terus dia bit-bit occupied ini. Nah, sedangkan yang lainnya clear ya, blok 102, 103, 104. Oke. Nah, dari hasil ini saya nyatakan simulasi saya berhasil. Sedangkan untuk kekurangannya, saya sedikit terdapat kekurangan ya, yaitu masih ada delay ya. Jadi saya belum menyempurnakan delay ya. Jadi sehingga ini tampilan ini nih yang occupied ini harusnya akan tampil berubah dengan sendirinya itu atau muncul tiap bitnya ini itu cukup ketika terjadi perubahan. Karena ini kan tidak ada perubahan ya. Bloknya tetap terduduki. Saya masih perlu harus mendalami program tersebut. Itu cukup dari saya. Alhamdulillah untuk percobaannya berhasil. Semoga berkenan mendapat penilaian dari Pak dosen untuk tugas besar saya yang kedua ini, perancangan berbasis mikroprosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.